Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai sorting yang akan dibahas. Kali ini yaitu bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Sorting ya. Ada banyak alasan dan keuntungan dengan mengurutkan data. Data yang terurut mudah untuk dicari, mudah untuk diperiksa, dan mudah untuk dibetulkan jika terdapat kesalahan. Data yang terurut dengan baik juga mudah untuk dihapus jika sewaktu-waktu data tersebut tidak diperlukan lagi. Selain itu, dengan mengurutkan data, maka kita semakin mudah untuk menyisipkan data ataupun melakukan penggabungan data. Data pada umumnya disajikan dalam bentuk terurut. Nah, contohnya nama di buku telepon, kata-kata dalam kamus ya. Anda bisa kalau Anda punya buku telepon yang warna kuning itu ya, coba Anda lihat. Nah, pasti datanya terurut. Atau Anda punya kamus ya, Anda lihat pasti datanya terurut. Kenapa? Agar mudah dalam pencarian gitu. Coba Anda bayangkan kalau misalnya buku telepon tidak terurut, betapa susahnya kalau Anda mencari, ya kan? Nah, disitulah maka diurutkan untuk apa? Untuk memudahkan, ya kan? Nah, kemudian ada file-file di dalam sebuah direktori, indeks sebuah buku, data mutasi rekening tabungan, CD di toko musik. Nah, bayangkan jika data-data tidak terurut, ya kan? Berapa banyak waktu terbuang hanya untuk mencari, ya kan? Maka dibuatlah cara, yaitu diurutkan. Nah, sekarang kita belajar yang pertama ini mengenai bubble sort. Bubble artinya busa atau udara dalam air. Apa yang terjadi? Busa dalam air akan naik ke atas. Mengapa? Ketika busa naik ke atas, maka air yang di atasnya akan turun memenuhi tempat bekas busa tersebut. Pada setiap iterasi, bandingkan elemen-elemen dengan sebelahnya. Yang busa naik, yang air turun. Nah, ini kita buat ilustrasi biar lebih mudah dalam pemahaman. Misalnya ini, saya punya angka ya, atau data 9642. Nah, ini angka ini mau kita urutkan. Pengurutannya seperti apa? Kita urutkan secara ascending. Jadi mulai kecil ke besar ya. Nah, kemudian dari data 9642 kita bandingkan data pertama dengan data kedua. 9 dibandingkan 6. 9 lebih dari 9 lebih besar dari 6, kita pertukarkan ya kan. Nah, jadinya 6942. Kemudian 9 kita bandingkan dengan 4, lebih besar 9, kita pertukarkan lagi. Jadi 6492. 9 kita bandingkan 2, lebih besar 9, kita pertukarkan lagi. Jadinya 6429. Ini akan kita iterasi berikutnya. Nah, 6 kita bandingkan dengan 4, lebih besar 6, kita pertukarkan. Kemudian 4 kita bandingkan 2, lebih besar dari 6, kita pertukarkan. Jadi kemudian 6 kita bandingkan dengan 9, nah, lebih kecil ini tetap. Jadi 4, 2, 6, 9. Ini kita lihat apakah sudah urut, belum urut. Nah, kita iterasi berikutnya. 4 dibanding 2, lebih besar mana? Lebih besar 4, kita bandingkan. Kemudian 4 bandingkan 6, lebih besar 6. Nah, kemudian 6 banding 9, nah, sudah urut kan ini ya. Jadi ini sudah urut di iterasi yang ketiga gitu. Nah, kita coba ilustrasi berikutnya yang ada garis-garisnya begini untuk mempermudah kalian dalam pemahaman ya. Kita punya angka 11, 3, 6, 15 dan 4. Nah, 11 dibandingkan dengan 3 lebih besar, 11 kita pertukarkan.
Kemudian 11 dibandingkan 6 lebih besar, 11 kita pertukarkan. Kemudian 11 dibandingkan 15 ternyata lebih besar 15, berarti tetap ya kan. Sekarang ke data berikutnya, 15 dibandingkan dengan 4 lebih besar 15, kita pertukarkan. Jadi di iterasi pertama ini 3, 6, 11, 4 dan 15. Nah, kemudian ini kita iterasi berikutnya, 3 dibandingkan 6 lebih besar 6, berarti kita bandingkan data berikutnya. 6 dibandingkan 11 lebih besar 11, berarti tidak berubah, kita bandingkan data berikutnya. 11 dibandingkan dengan 4 lebih besar 11, ini kita pertukarkan. Kemudian 11 dibandingkan 15 lebih besar 16, ini tetap, berarti ketemunya 3, 6, 4, 11, 15. Ini kita iterasi di berikutnya. 3 dibandingkan 6 lebih besar 6, berarti ini tidak berubah. Kemudian data berikutnya 6 dibandingkan 4 lebih besar 6, ini kita pertukarkan. 6 dibandingkan 11 lebih besar 11, ini tidak dipertukarkan, tetap. Nah, ketemunya sudah urut, ketemunya 3, 4, 6, 11 dan 15 gitu ya. Dari sini lebih mudah kan, ada gambar garis-garisnya ini ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, ini lebih cara yang lebih detail lagi, memang biar lebih jelas lagi ya kan. Ini kita punya angka 7, 2, 6, 3, 1. 7 dibandingkan dengan 2 lebih besar 7, kita swap, kita tukar. Dan 7 dibanding 6 lebih besar 7, kita swap lagi, kita tukar. 7 dibanding 3 lebih besar 7, kita pindahkan lagi itu. 7 banding 1 lebih besar 7, ini kita tukar lagi ya kan. Ini di round pertama ya, selesainya dengan urutan 2, 6, 3, 1, 7, ini kita urutkan lagi, proses lagi. Nah, 2 dibandingkan 6 lebih besar 6, maka ini posisinya 2 tetap. Berat 6 dibandingkan 3 lebih besar 6, ini kita tukar. 6 dibandingkan 1 lebih besar 6, ini kita tukar. Kemudian 6 dibandingkan 7 lebih besar 7, ini tetap. Jadi ini sudah menempati posisi yang di sini sudah 7 sudah menempati posisi terakhir. Ini 6 sudah menempati posisi terakhir kedua ya. Mari kita lanjutkan. 2 dibanding 3 lebih besar 3, ini tidak berubah. Kemudian 3 dibandingkan 1 lebih besar 3, ini kita berubah. Nah, 3 sudah yang belakang sudah urut kan tadi. Nah, maka ini 3, 6, 7 ini sudah posisi terurut. Nah, tinggal bandingkan data pertama dan kedua. Data pertama dibandingkan dengan data kedua, 2 dibanding 1 lebih besar 2. Ini kita swap, kita tukarkan. Nah, ini ketemu, sudah urut semuanya. Jadi 1, 2, 3, 6, 7 ya. Ini kita sudah urut. Nah, gitu. Nah, di sini di programnya misalnya kita membandingkan ini 4, 3, 2, 5. Nah, di perulangan ini terjadi pertukaran. Jadi maksudnya gini. Nah, ntar gini. Ini ada variabel yang namanya temp. Nah, kita anggap gini. Kalau Anda itu punya gelas ya, A, B, C gitu kan. Yang A ada isinya, yang B ada isinya, yang C adalah gelas yang kosong ya. Kalau Anda mau memindah B ke A, nah, A kan ada isinya, maka butuh gelas yang kosong. Caranya gimana? Yang A kita pindah dulu ke C, baru B kita pindah ke A, dan C baru dimasukkan ke B. Itu maksudnya gimana sih? Maksudnya gini. Jika A ini lebih dari B ya, maka kan ini ditukar. Cara menukarnya gimana? Ya, yang di A ini harus dipindah ke C dulu.
baru yang B bisa dipindah ke A, baru C dipindah ke B. Begitu proses pertukaran di perulangan tadi ya, gambarannya begitu. Nah, program ini nanti bisa Anda coba ya. Saya sudah mencobanya ya. Nanti Anda coba ya. Itu bubble shot ya. Nah, ini sudah saya coba. Kita coba jalankan. Nah, ini jadi 3, 4, 2, 5 dari hasil pengurutan jadinya 2, 3, 4, 5 begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Yang ini Anda bisa coba lagi bubble shot yang kedua ya. Anda bisa nyoba nanti. Ini kan berapa sih? 2, 5, min 2, 6, min 3, 8, 0, min 7, min 9, 4. Nah, ini kita suruh mengurutkan. Nah, jadinya nanti harus seperti ini. Min 9, min 7, min 3, min 2, 0, 2, 4, 5, 6, 8. Gitu ya. Hasilnya harus seperti ini. Ya, gitu. Nanti ada coba. Nah, sekarang kita belajar untuk yang selection sort. Nah, merupakan kombinasi antara sorting dan stitching ya. Untuk setiap proses akan dicari elemen-elemen yang belum diurutkan yang memiliki nilai terkecil atau terbesar akan dipertukarkan ke posisi yang tepat di dalam array ya. Misalnya untuk putaran pertama maka dicari data dengan nilai terkecil dari data ini akan ditempatkan di indeks terkecil data ke 0. Pada putaran kedua akan dicari data kedua terkecil dan akan ditempatkan di indeks kedua atau data yang ke-1. Selama proses perbandingan dan pengubahan hanya dilakukan pada indeks pembanding saja. Pertukaran data secara fisik terjadi pada akhir proses. Jadi setelah dihitung-hitung setelah dilihat-lihat, nah harus diproses ya. Nah, metode pengurutan selection sort, prosedur atau algoritmanya sebagai berikut. Pengecekan dimulai dari data ke 1 sampai dengan data ke n. Tentukan bilangan dengan indeks terkecil dari bilangan tersebut. Tukar dengan bilangan indeks terkecil tersebut dengan bilangan data i ke 1 dari data tersebut. Lakukan angka 2 dan 3 untuk bilangan berikutnya. I sama dengan i plus 1 sampai didapatkan urutan yang optimal. Nah, ini ilustrasi pertama ya mengenai selection sort ya. Misalnya kita punya data ini 32, 75, 69, 58, 21 dan 40. Ini data ke-0 1 2 3 4 5. Nah, kita bandingkan ya. 32 dibandingkan 75. Lebih besar 75 ya kan, tidak berubah posisinya. 32 dibanding 69 lebih besar 69 tidak berubah. 32 dibanding 58 nah, ternyata lebih kecil jadi tidak berubah. 32 dibandingkan 21 dia lebih besar, maka ini akan ditukar ya kan. Ini 21 dibandingkan 40 nah, berarti lebih kecil tidak berubah. Nah, nanti kita tukarkan data ke-0 ya 32 dengan data ke-4 21 ya kan. Ini jadi dibanding-bandingkan dulu baru nanti ditukar kan gitu maksudnya ya. Jadi 21 dipindah ke sini. Jadi urutannya di 21 75 69 58 32 dan 40 nah kan gitu. Kemudian kita nyari data terkecil kedua ini 75 dibandingkan dengan ini ya kan lebih besar, nanti akan ditukar ya, ditukar kan. Kemudian 69 dibandingkan dengan 58 ditukar. Kemudian 58 dibandingkan 32 ditukar. 32 dibandingkan 60 berarti kurang dari ini ya, tetap kan.
Nah, tukar data ke I ya, ke 175 dengan data ke 432. Ini ditukar dengan ini, gitu. Ya. Begitu ya. Jadi ketemunya gimana? Ketemunya 21, 32, 69, 58 dan 75 dan 40 ya. Jadi ini hanya membanding-bandingkan ya, ini dibandingkan ini begitu loh ya. Baru nanti kalau sudah ketemu lebih kecil ini yang ditukar-nukarnya di sini ya. Gitu. Kemudian proses ketiga dari data 21, 32, 69, 58, 75 dan 60. Kita nyari terkecil data ketiga. 69 dibandingkan ini. Nah, nanti lebih besar kan? Ini nanti ditukar. Kemudian 58 dibandingkan 75 lebih kecil tetap. 58 dibandingkan 40. Nah, nanti begitu tetap. Nah, setelah dibanding-bandingkan baru ditukar. Ini ya data yang kedua 69 dibandingkan data yang ke 540 ya, ditukar. Jadi urutnya dari 21, 32, 40, 59, 75 dan 69 ya. Jadi begitu. Yang dilihat ininya aja ya. Jadi ini banding-bandingkannya gini gitu ya. Nah, kalau sudah kita proses keempat, sekarang mencari data terkecil ketiga. Yang dimana adalah ini dengan ini ya. Karena ini lebih kecil dari ini tetap gitu kan. Jadi tidak ada yang berubah ini ya. Kemudian proses kelima ini dibandingkan dengan ini data keempat dibandingkan data kelima. 75 lebih besar dari 69. Nah, ini nanti ditukar dari data keempat, 75 ditukar dengan data kelima, 69 dipindah. Jadi urutnya ada 21, 32, 40, 59, 69 dan 75 begitu ya. Itu penjelasannya. Nah, kita coba penjelasan berikutnya ya, contoh lain biar lebih mantap ya. Nah, ini kita punya data 17, 10, 7, 29 dan 2. Nah, kalau ini ada gambarnya ya toh, kan lebih mudah. 17 dibandingkan 10 lebih besar, 17 ini ditukar ya. Ya. Ini kemudian dibandingkan data ketiga, 10 dibandingkan 7 lebih besar, 10 ini ditukar. Kemudian 7 dibandingkan 29 lebih besar, 29 tidak berubah. Kemudian 7 dibandingkan dengan 2 lebih besar, 7 ini ditukar. Jadi di iterasi pertama kita nyari data terkecil pertama. Ya, ini terkecil sudah yang di sini nih. Yang menempati di sini adalah paling kecil pertama. Kemudian di iterasi berikutnya ya, kita nyari data terkecil ke 2. Ya, karena ini mulai 0 berarti ke 1 ya. 17 dibandingkan dengan 10 lebih besar, 17 ditukar ya. Kemudian 10 dibandingkan 29 lebih besar, 29 ini tetap. 10 dibandingkan dengan 7 lebih besar, 7 lebih besar 10. Nah, ini ditukar. Jadi 2, 7, 17, 29, 10. Kita sudah mendapatkan data yang kedua terkecil. Jadi 2, 7 ini sudah terkecil. Kita lanjutkan dengan mencari data terkecil ketiga ini. Kita 17 dibandingkan dengan 9 lebih besar, 29 ini berarti posisinya tetap. 17 dibandingkan 10 lebih besar mana? 17 ini kita tukar ya, kita tukar. Nah, jadi ketemu data terkecil ke 3 ya. Kemudian kita iterasi lagi. 29 dibandingkan 17 lebih besar mana? 29 ini kita tukar. Nah, terakhir ini sudah paling kecil, dan ini sudah terkecil keempat, dan ini sudah terakhir ya, paling besar berarti.
2, 7, 10, 17, dan 29. Oke. Bisa paham ya? Oke, ini contoh programnya. Nah, jadi begitu. Ini nanti dicoba untuk lebih memperjelas ya, untuk lebih memperjelas. Nah, kalian coba sendiri nanti ya. Ini saya screenshot sudah saya coba. Nanti Anda coba sendiri tapi ya. Ini kita mengurutkan data 2, 6, 3, 5, 1, 2, 8, 9. Kita urutkan. Nah, ini kita urutkan secara descending. Nah, jadi kalau yang dicontoh tadi kan descending, ini descending. 2 jadi jadinya 9, 8, 6, 5, 3, 2, 2, 1. Nah, ini yang kedua ini kita coba lagi, kita jalankan. Nah, ini kita urutkan secara ascending. Jadi dari 7, 4, 6, 3, 0, 5, 1, 2 jadinya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Ini yang ascending seperti teori yang tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini sudah saya buat detailnya ini. Nah, sekarang kita belajar mengenai insertion sort. Mirip dengan cara orang mengurutkan kartu. Selembar demi selembar ya, kartu diambil dan disisipkan ke tempat yang seharusnya. Pengurutan dimulai dari data kedua sampai data terakhir. Jika ditemukan data yang lebih kecil, maka akan ditempatkan diinsert ya, di posisi yang seharusnya. Pada penyisipan elemen, maka elemen-elemen lain akan bergeser ke belakang, geser, tik gitu ya. Cara pengurutan dalam insertion sort membandingkan dua elemen data pertama dan mengurutkan, mengambil satu elemen data berikutnya dan membandingkannya dengan dua elemen data pertama yang telah terurut, kemudian mengurutkannya. Elemen data ketiga ini bisa diletakkan sebelum data pertama, setelah elemen data kedua, atau disisipkan di antara elemen data pertama dan kedua. Mengulangi langkah kedua hingga seluruh elemen data dalam daftar sudah diurutkan. Nah, caranya Anda bayangkan gini. Anda main kartu lah, Anda mengurutkan kartu ya. Kalau ini Anda punya kartu 6, 10, 24 dan 36. Anda ambil kartu, set gitu kan. Oh, nilainya 12. Anda mengurutkan. Caranya gimana? Anda geser ya yang 36, Anda geser yang 24, kemudian baru Anda masukkan 12. Kemudian Anda gabung kan gitu ya. Itu gambaran sederhananya begitu. Sudah pernah main kartu kan ya? Nah, saya rasa sudah pernah lah ya. Kita lanjutkan. Nah, ini sekarang kita coba mengurutkan dengan ilustrasi berikutnya biar lebih paham lagi. Ini kita mengurutkan nama orang. Pertama adalah Monroe. Kita punya nama orang Monroe. Nah, kemudian kita ambil lagi nama orang lagi, namanya Jin. Kita bandingkan Jin dengan Monroe. Lebih besar mana? Lebih besar Monroe. Maka Jin akan kita letakkan di depannya sebelum Monroe. Nah, kemudian kita ambil lagi data berikutnya Flores. Nah, kita bandingkan dengan Jin dan Monroe, lebih besar dari Jin dan kurang dari Monroe, berarti letaknya di antara keduanya. Kemudian kita ambil lagi Stein, kita bandingkan dengan Jin, Flores dan Monroe. Oh, lebih besar dari Jin, lebih besar dari Flores, lebih besar dari Monroe, maka Stein diletakkan di terakhir, ya kan? Kemudian ambil data berikutnya, ya, kita bandingkan dengan Jin, oh lebih besar. Kita bandingkan dengan Flores, oh kurang dari Flores, maka kita sisipkan di antara Jin dan Flores, begitu ya. Begitu. Dan data yang lain akan menggeser ke belakang, begitu. Nah, ini ada gambarnya. Kita punya data 10, 2, 6, 15, 4 dan 1. Nah, ini
Kita bandingkan data pertama dan kedua. 10 dan 2. Lebih besar mana? Lebih besar 10. Ini kita tukar gitu kan. Kemudian kita bandingkan data yang ketiga. Data ketiga ini nanti akan kita bandingkan dengan data pertama dan kedua. Oh, data ketiga ini 6, lebih besar dari 2 dan kurang dari 10. Maka 10 dan 6 kita pertukarkan. Nah, ya kan? Jadinya 2, 6, 10. Kemudian kita ambil data berikutnya 15, ya kan? Begitu. 15 kita bandingkan dengan 2, 6, 4. Ternyata lebih dari 2, lebih dari 6, dan lebih dari 10. Maka dia letakkan di posisi yang terakhir. Ya. Kemudian kita ambil data berikutnya 4. Kita bandingkan dengan 2, 6, 10, dan 15. Ya. 4 itu lebih dari 2, tapi kurang dari 6. Nah, maka 4 nanti kita sisipkan setelah 2 dan kurang dari 6, gitu ya. Jadi nanti urutnya jadi 2, 4, 6, 10, 15. Nah, sekarang kita ambil data terakhir 1. Kita bandingkan dengan 2, 4, 6, 10, 15, gitu. 1 dibandingkan dengan 2 lebih besar mana? Lebih besar 2. Maka ini kita letakkan belum 2. Nah, diletakkan di letaknya 2, gitu ya. 2 nanti akan menggeser ke belakang. Nah, gitu. Jadi data terurut nanti 2, 1, 2, 4, 6, 10, dan 15 ya. Bisa ya? Dengan ilustrasi yang ini semoga lebih jelas. Nah, dari ilustrasi yang lain. Kita punya angka 4, 3, 2, 10, 12, 1, 5, dan 6, gitu. Ini 4 dibandingkan 2, lebih besar 4 nih kita tukar. Kemudian kita ambil data berikutnya 2 dibandingkan dengan 3 dan 4. Ternyata dia itu lebih dari kurang dari 3, maka kita letakkan di posisinya ini 3, dan 3 akan menggeser ke belakang. Kita ambil data berikutnya 10. Kita bandingkan 2, 3, dan 4. Oh, ternyata dia lebih dari ketiganya, tetap berarti. Kemudian kita ambil data 12, kita bandingkan dengan 2, 3, 4, 10. Oh, ternyata dia lebih besar, maka dia letakkan di data terakhir. Kemudian kita ambil data berikutnya, ternyata ini 1. Kita bandingkan dengan data pertama 2. Lalu lebih besar dari 2, maka ini kita letakkan di sini. Ya. Kemudian 2 data berikutnya akan bergeser. Gambarannya begitu, walaupun cara bergeraknya adalah dengan cara pertukaran begitu ya. Jadi untuk memahaminya bergeser, tapi di program nanti akan terjadi pertukaran ya. Kemudian 5, dibandingkan dengan data sebelumnya ini, ternyata dia lebih besar dari 1, lebih besar dari 2, lebih besar dari 4, lebih besar dari 3, lebih besar dari 4, dan kurang dari 10. Nah, letaknya nanti di sini, dan ini akan bergeser ya, ya kan. Kemudian ambil data terakhir 6, ternyata lebih besar dari 1, lebih besar dari 2, lebih besar dari 3, lebih besar dari 4, lebih besar dari 5, kurang dari 10. Nah, maka diletakkan di sini, ya kan. Ini nanti akan bergeser belakang. Nah, ternyata hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, dan 12, begitu kan. Nah, jelas kan ya, dari ilustrasi ini, 3 ilustrasi saya rasa sangat luar biasa saya mencoba menjelaskannya. Nah, ini programnya ya, nanti bisa dicoba ya, dicoba dulu nanti. Saya udah nyoba itu injection shot ya, injection shot mana itu. Nah, ini nah, kita coba jalankan. Nah, ini dari 4, 3, 2, 5, 1 jadinya 1,
2, 3, 4, 5 gitu ya. Saya nanti coba, jangan harus coba biar ngerti. Nah, ini contoh lain, nanti bisa coba juga. Ini 9, 14, 32, 43, 11, 5, 8, dan 22. Nanti setelah 2 term menjadi 2, 3, 9, 11, 14, 22, 43, dan 5, 8. Oh gitu, udah ya. Sudah habis ya materinya. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini bisa dipahami. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.